Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu, Bapak, para ekonom yang sudah bergabung dalam diskusi publik kita ini, dan juga kepada para pemirsa kami yang menonton secara langsung atau nanti melihat di kanal YouTube. Ini untuk yang bersifat publik adalah pertemuan kami yang ketiga. Mudah-mudahan nanti tiap bulan atau tiap ada topik penting kami bisa melakukan diskusi yang didengar oleh publik ya. Kita tanggal 20 Mei lalu itu mendengarkan pidato Presiden di sidang umum DPR, mengantarkan sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2027. Izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Nah, kalau dalam bahasa populernya itu pra-APBN ya, itu adalah rangkaian dari penyusunan APBN setiap tahun, dan untuk kali ini berarti untuk APBN yang 2027. Sebelum Mei, dari Januari sampai KEM PPKF itu ada sudah beberapa tahap arahan kebijakan Presiden, kemudian diskusi antara Bappenas, Kementerian Keuangan, BI, dan seterusnya. DPR juga sudah dilibatkan, tapi masih sedikit ya dalam proses itu. Lalu jadilah sebuah dokumen yang namanya KEM PPKF. Sesuai namanya, isinya adalah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang rencananya akan diambil di tahun depan. Nah, dari ini nanti dibahas di DPR untuk menjadi RAPBN. Diulangi lagi, disampaikan lagi rancangan APBN. Nah, lalu nanti dibahas oleh DPR, ditetapkan sebagai APBN 2 atau 3 bulan kemudian, dilaksanakan tahun depan. Jadi ini memang sebuah dokumen yang sangat krusial ya. Nah, apa yang unik dari tahun ini? Biasanya KEM PPKF itu disampaikan tanggal 12 Mei, kecuali hari libur, dan oleh Menteri Keuangan. Kali ini oleh Presiden sendiri. Kalau nanti RAPBN, 2 Presiden melakukan, setelah itu sorenya Menteri Keuangan. Kali ini Presiden. Sepertinya Pak Purbaya belum pernah ini, Prof. Didin, untuk KEM PPKF, karena KEM PPKF terakhir Ibu Sri Mulyani 12 Mei tahun lalu. Jadi Pak Purbaya ini belum sempat nih mengantarkan KEM PPKF, langsung diambil alih oleh Presiden. Beberapanya ya tidak terkait dengan APBN langsung ya, malah yang banyak. Ini menarik menurut saya, berita tentang isi PPKF-nya nggak meluas ya, yang meluas adalah bagian-bagian dari pidato presidennya. Jadi misalnya kalau yang namanya PPKF itu kan kira-kira pendapatan berapa, belanja berapa, meskipun dalam bentuk persentase atas PDB ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu malah nggak banyak dibicarakan di publik. Yang banyak adalah soal ekspor satu arah. Lalu ada upaya-upaya untuk mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini kan mengulangi pidato Presiden ya pada saat 17 Agustus dan seterusnya. Tapi itu hak beliau sebagai Presiden. Tapi izin para pemirsa saya, haknya para ekonom juga untuk memberikan pandangan atas substansi pidato tersebut. Karena memang isinya ya tadi meluas ke arah kebijakan ekonomi. Jadi ini bagus juga menurut saya kalau dia hanya PPKF. Mohon maaf, ini kan para ekonom ini kan ada spesialisasinya. Agak sulit berkomentar ketika nggak begitu hafal dengan angka-angka fiskal. Tapi karena kali ini semua hal dibahas, maka saya mengundang ini para guru besar kita, para ini untuk ya yang substantif dari Presiden disampaikan itu, responnya bagaimana. Eko Listianto dari Indep ya, Mas Eko monitor. Iya, baik, Pak Walil ya. Oke, ya baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Saya rasa diskusi ini sangat mencerahkan begitu ya, dan sangat memberikan kita ini ya gambaran-gambaran yang sangat fundamental terkait dengan ekonomi kita. Nah, saya ingin menggambarkan seperti ini ya. Mungkin saya masuk dari kesimpulannya dulu atau dari aspirasi saya gitu ya, sebagai mungkin salah satu ekonom muda lah gitu ya. Kalau saya lihat sebetulnya Pak Awalil ya, jadi apa yang mau dilakukan oleh pemerintah ini ya dengan membuat sebuah quote and quote
gambaran baru gitu ya, pertama kali menyampaikan pidato paripurna di DPR dan bulannya juga masih Mei gitu ya. Biasanya kita nunggunya itu di pertengahan Agustus Agustus. kan begitu. Nah, ini gambaran sebetulnya upaya untuk menenangkan pasar. Tapi problemnya adalah kalau mau menenangkan pasar, maka pasanglah angka atau target yang rasional. Sebetulnya itu dua cara yang mau dilakukan dengan menenangkan pasar ini ya. Pertama tentu dengan camp PPKF 2027 yang kita bisa lihat angka-angkanya sangat optimis gitu ya. Tapi menurut saya juga tidak cukup realistis gitu. Apalagi kalau ini kan baru disampaikan, oke triwulan 1 kita tumbuh 5,6 ya, terlepas dari pro kontranya gitu ya. Tapi bisa nggak 3 triwulan berikutnya itu bisa mencapai 5,6 juga, sehingga angka 5,8 ya, minimum, base minimum pertumbuhan ekonomi tahun depan itu cukup realistis untuk dicapai gitu. Kalau katakanlah triwulan 2 aja sudah ada pertanyaan mendasar ya, saya rasa susah ya untuk bisa meyakinkan dari sisi target pertumbuhan ekonomi. Ada sisi yang lain, tapi ini sebenarnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu defisit fiskal ya. Oke lah, mungkin banyak kritik tidak didengar. Tapi mungkin dari sisi defisit fiskal, kalau saya lihat sebetulnya agak lebih moderat gitu ya, 1,8 sampai 2,4 terhadap PDB. Tentu ini tergantung dari PDB-nya, karena PDB-nya sudah disetting gede duluan, 5,8 minimal ya, 5,8 sampai 6,5, sehingga seolah-olah itu kecil bisa juga gitu kan. Nah, tapi gambaran ini menunjukkan bahwa oke ternyata pemerintah itu kembali ke mode berusaha ya, paling nggak dari sisi defisit. Ini juga bagian dari upaya meyakinkan pasar tadi begitu. Ke mode 1,8 tadi ya sampai 2,4. Artinya fiskal itu prudent loh, kita jagain begitu kan. Maunya mungkin itu message-nya gitu ya. Nah, cuma masalahnya kan adalah ya utang jatuh tempo kita ya. 3 tahun berturut-turut itu kan 800 T lebih gitu ya. Jadi kepala delapannya itu berkali-kali ya, 2025, 2026 dan tahun depan pun juga 802 triliun ya, angka yang sangat besar begitu. Nah, dari sini ya konteks rasionalitas tadi itu menjadi kurang gitu, dan ini nanti harapannya mendapat pengkritisan menurut saya ya dari DPR, apakah angka ini cukup rasional atau tidak begitu. Nah, sisi yang lain, gejolak yang terjadi akhir-akhir ini, rupiahnya melemah, IHSG-nya jatuh, itu kan tumpuan kritik utamanya itu di fiskal. Confidence apakah penerimaan negara itu memang akan meningkat gitu ya sampai akhir tahun gitu. Walaupun dalam 4 bulan pertama ini kita bisa melihat dibandingkan 4 bulan pertama di tahun 2025 itu memang angkanya menaik ya, cukup signifikan begitu. Tetapi apakah akan terus? Nah, jawabannya tentu tidak bisa biasa gitu ya, mungkin dari sisi pemerintah, sehingga kemudian sampai kemudian dibentuk yang DSI itu ya, dan antara sumber daya Indonesia itu kan ujungnya kan sebetulnya mau membuat supaya benar-benar diterima negara itu adalah yang seharusnya begitu ya, tidak dikorupsi dan seterusnya itu gitu. Nah, itu juga gambaran kan. Nah, cuma masalahnya adalah memulai dari hal-hal yang katakanlah tadi tidak cukup rasional gitu ya, lembaganya sepertinya dadakan ya, belum ada sosialisasi dan seterusnya, itu yang tadi sudah banyak kritiknya tadi, itu menggambarkan bahwa akhirnya yang terjadi itu nanti juga semakin menambah ketidakpastian begitu. Sehingga menurut saya mungkin sebagai penutup ya, ke depan ini sebetulnya perlu koordinasi dulu nih gitu ya, memastikan tadi banyak sekali saran-saran untuk dari evidence base dan segala macam tadi ya, itu dilakukan gitu, daripada semakin merunyamkan pasar yang memang sudah sangat ini ya, sangat penuh ketidakpastian ini begitu, Pak Walil ya. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Eko dari Indep. Bang Padil masih monitor. Bang Padil. Ya, masih. Terima kasih Mas Awalil dan teman-teman semua ya. Jadi saya ingin menyoroti ini saja, pembentukan badan ekspor yang di bawah dan antara sumber daya Indonesia itu. Kalau saya lihat sebenarnya kita nggak perlu kaget kalau Presiden kemudian tiba-tiba membentuk lembaga tersebut. Karena kalau kita baca bukunya beliau itu kan, Paradoks Indonesia dan Solusinya itu, yang saya punya itu cetakan ketiga tahun 2021. Jadi berarti udah cetak mungkin sejak tahun 2019 ya, ketika beliau akan menjadi menjadi calon presiden ketika calon. Nah, di halaman 44 itu ya, kalau kita baca itu memang beliau sudah menampilkan berbagai data ya dan fakta bahwa kekayaan kita itu mengalir keluar, dia bilang itu kan. Nah, kalau kita lihat
Ini saya kebetulan ada bukunya ini ya. Nah, jadi menghentikan chapternya itu menghentikan kekayaan kita mengalir keluar. Dan dia mengatakan bahwa sebabnya itu adalah yang pertama latar perdagangan kita, terutama kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor. Yang kedua adalah data simpanan di bank-bank luar negeri yang merupakan milik pengusaha-perusahaan Indonesia. Gitu. Di sini data-data secara kuantitatif ya, bagaimana kemudian perbedaan antara ekspor yang tercatat di kita dengan import yang tercatat di negara-negara tersebut ya, dan itu kemudian menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Nah, kemarin yang beliau tampilkan di slide ketika berpidato itu, tapi itu sebenarnya slide itu dibuat oleh lembaga yang disebut adalah the next policy gitu ya. Mungkin Pak Awil juga kenal dengan salah satu atau beberapa yang terlibat dalam lembaga tersebut. Nah, jadi beliau sudah punya suatu pemikiran ya, terjadinya capital outflow melalui skema under invoicing ataupun transfer pricing, dan oleh karena itu beliau ingin membalikan keadaan tersebut gitu, ingin menjadikan bahwa benar-benar kekayaan itu ada di kita gitu kan, dan tidak ada manipulasi ataupun penggelapan pajak ataupun dan seterusnya. Itu satu itu. Dan yang kedua, kalau kita lihat laporan UN Conference on Trade and Development di tahun 2016 itu, bahwa memang kalau mereka istilahnya tuh misinvoicing gitu kan, jadi can be under invoicing, can be over invoicing. Itu juga memang ada negara-negara lain juga mengalami hal tersebut. Misalnya aja ini ada laporan tahun 2016 ini oleh UN UN Conference on Trade and Development ini tahun 2016 ya, itu judulnya itu adalah Trade Misinvoicing in Primary Commodities in Developing Countries. Nah, mereka mengambil kasus di Chili, di Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, dan Zambia gitu. Nah, mereka juga kemudian sudah memberikan rekomendasi ya, bagaimana kemudian misinvoicing itu bisa dikurangi ataupun dihilangkan ya. Nah, ini saya bacakan aja misalnya ya. Pertama dia bilang adalah bahwa faktor ekspor komoditas primer terkonsentrasi pada produk dan pasar tertentu ya, dan dapat menjadi berkah terselubung, blessing in disguise gitu. Jadi ada hubungan, ada konsentrasi ekspor itu dengan praktek-praktek under. Dan yang kedua, hasil perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi statistik perdagangan. Nah, sebenarnya di sini perlukan upaya secara global ya untuk bisa menghilangkan atau mengurangi misinvoicing ini, termasuk misalnya yang dilakukan oleh UN Comtrade dan International Monetary Fund Direction of Trade Statistics gitu. Jadi kalau kita saja yang melakukan hal tersebut, ya, sementara negara lain atau lembaga multinasional itu tidak melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data-data yang dikumpulkan, itu tidak akan membantu banyak lah gitu. Nah, yang ketiga adalah perlunya menyoroti investigasi pada tingkat perusahaan dan transaksi untuk mengukur besaran serta mengidentifikasi mekanisme misinvoicing ekspor dan impor itu. Jadi harus ada transparansi, kemudian harus penyelidikan dan penegakan hukum dan seterusnya itu gitu. Nah, tetapi tidak kemudian menyarankan misalnya negara-negara itu membentuk badan, apalagi yang kemudian di pemerintah gitu ya, yang mengagregasi berbagai perdagangan atau ekspor dan impor tersebut gitu. Nah, ini yang kedua. Jadi ini sebenarnya bukan hanya persoalan kita, tapi persoalan yang sifatnya tuh secara global terjadi gitu. Kemudian yang ingin saya soroti itu ya, pembentukan lembaga tersebut memang saya baca secara lengkap perpresnya itu udah jelas dinyatakan di situ bahwa Juni sampai September itu ekspor itu dilakukan melalui badan tersebut. Artinya kontrak-kontrak yang sudah terjadi antara perusahaan-perusahaan ya untuk minyak sawit dan batu bara itu bisa dilakukan, tapi si lembaga ini mendapatkan informasi tentang harga, volume dan seterusnya gitu kan. Jadi masih dilakukan oleh perusahaan melalui lembaga tersebut.
Tetapi sejak September sampai dan seterusnya itu sudah disebutkan dalam Perpres itu bahwa ekspor tersebut dilakukan oleh badan tersebut. Jadi memang dia sudah secara jelas menggambarkan bahwa badan tersebut itu merupakan satu-satunya badan yang bisa melakukan ekspor untuk produk minyak sawit dan batu bara gitu ya. Nah, ini saya kira permasalahannya di situ. Sampai sejauh mana tentunya kesiapan daripada lembaga tersebut melakukan hal tersebut dan apa-apa kemudian praktek-praktek ini itu inilah sejalan lah ya kan dengan semangat bahwa kita ini tidak ingin melakukan praktek-praktek yang sifatnya itu monopolistis kan gitu. Kemudian walaupun kita tadi disampaikan oleh Mas Wija ya bahwa menurut New Straits Times itu ini pembentukan ini memang penuh dengan secrecy, apa namanya kerahasiaan gitu kan. Even kemudian misalnya kalau kita lihat gesture dan respon daripada para menteri ya, Pak Erlangga, Pak Rosan dan seterusnya itu menjawab berbagai pertanyaan itu tidak memberikan suatu klarifikasi yang memuaskan gitu kan. Misalnya dinyatakan bahwa enggak ini badan ini hanya akan menjadi semacam clearing house ataupun lembaga yang memastikan bahwa praktek-praktek tersebut under invoicing, transfer pricing itu tidak terjadi gitu, ya kan? Nah, jadi dia tidak akan melakukan monopoli. Nah, tetapi kalau kita lihat baca di perpresnya itu udah jelas mulai September itu apa namanya itu akan dilakukan oleh lembaga tersebut. Jadi klarifikasi yang dilakukan oleh para menteri itu bukan klarifikasi, bahkan menambah ketidakjelasan, ketidakpastian, dan dampaknya saya kira sudah kita rasakan. Misalnya yang saya tahu, yang saya banyak mendapat laporan dari dalam negeri ya, itu harga TBS petani tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani itu langsung drop ya cukup signifikan. Karena apa? Karena si mills itu pabrik kelapa sawit ini sebagian tentunya itu menghentikan ya kan pembelian TBS dari petani karena nggak ada kepastian apakah dia masih bisa melakukan ekspor kan gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan ekspor, ngapain pula dia mengolah TBS petaninya itu ya kan. Nah ini nanti kemudian kalau misalnya ini serba tidak pasti, yang kita khawatirkan itu adalah bahwa akan terjadi ya penghentian pembelian, ya kan, TBS dari petani pada busuk buah-buah tersebut kalau nggak diolah kan, tentunya petaninya rugi dan kemudian refinery-nya pun saya kira tidak akan tangki-tangkinya itu, tangki-tangki timbunnya itu akan penuh dan saya kira sama saja dengan misalnya kebijakan ketika tahun 2022 ketika misalnya Presiden Jokowi waktu itu melarang ekspor CPO ya kan menghentikan ya ekspor CPO itu yang menyebabkan kemudian tank-tank timbul pada jatuh dan seterusnya kemudian dikoreksi itu. Nah, jadi saya kira pembentukan badan ini memang sampai sekarang setidaknya itu masih menimbulkan ketidakpastian. Dan respon dari negara-negara ya, di mana kita melakukan ekspor dari India, dari Cina, dari Malaysia, semuanya itu mempertanyakan ya kan bagaimana mungkin Indonesia misalnya melakukan kebijakan ini dan bagaimana kemudian kesiapan daripada lembaga tersebut menggantikan mekanisme yang selama ini terjadi gitu ya. Karena untuk perdagangan CPO dunia ini kita ini kan mengekspor CPO itu ke hampir 160 negara ya. Dengan spesifikasi produk yang berbeda-beda antara satu negara dan negara lain gitu. Ya, jadi saya kira itu suatu sistem perdagangan yang sangat kompleks ya yang tidak mungkin dilakukan ya hanya oleh satu badan tersebut. Perusahaan-perusahaan CPO di Indonesia ini itu kan sudah seperti MNC ya multinational corporation dia di mana kemudian dia itu juga memiliki joint venture ya di negara-negara importer tersebut gitu ya kan. Jadi kita kan berhadapan dengan keadaan di mana mitra dagang daripada Indonesia ini termasuk pemerintahnya itu sangat serba tidak pasti sekarang ini. Tetapi saya ingin menyampaikan ya bahwa Perpres ini kan sudah jadi dan tidak mungkin dicabut lagi. Nah, karena ini sudah merupakan sebuah keputusan ya terlepas daripada mekanismenya seperti apa, prosesnya seperti apa, nah oleh karena itu saya kira
sekarang ini kita menghimbau gitu ya kepada pemerintah, khususnya kepada Danantara Sumber Daya Indonesia ini, itu untuk melakukan koordinasi ya dengan berbagai perusahaan atau eksportir ya untuk bisa memastikan tidak ada kevakuman ya aliran atau perdagangan yang terjadi dari sekarang sampai nanti itu ya. Kemudian membuat sebuah model gitu ya, sebuah model yang di satu sisi misalnya upaya pemerintah itu untuk menghilangkan under invoicing dan transfer pricing ini bisa dilakukan ya. Di sisi lain perusahaan-perusahaan tersebut itu masih memiliki kesempatan ya untuk memenuhi berbagai komitmennya, kontraknya dan seterusnya, dan juga masih bisa melakukan perdagangan ya dengan mitranya di luar negeri gitu. Jadi saya kira itu memerlukan suatu keterbukaan lah ya, transparansi dari badan tersebut. Jadi saya kira dunia usaha pada umumnya itu tidak akan melakukan suatu penolakan gitu ya secara terbuka gitu ya, dan mungkin justru bisa menerima kebijakan tersebut asalkan saya kira pemerintah sendiri juga itu mau berkomunikasi ya, mau transparan dan mau membentuk atau mengembangkan sebuah model ya yang mereka di satu sisi juga tidak mematikan usaha mereka misalnya kan. Di sisi lain ya kebijakan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Nah, satu hal lagi ya, sebenarnya sekarang ini kita ini sudah memiliki berbagai instrumen untuk bisa mengurangi berbagai praktek under invoicing dan transfer pricing ini. Nah, misalnya saja ya untuk ekspor kita, ekspor CPO kita itu, kan pemerintah setiap bulan itu mengeluarkan HPE, harga patokan ekspor, ya kan? Ya, di mana harga patokan ekspor ini dijadikan sebagai ya patokan bagi si eksportir ini untuk membayar bea keluar dan pungutan ekspornya. Nah, harga patokan ekspor itu sendiri dibuat oleh pemerintah berdasarkan perkembangan harga pasar gitu. Jadi kalau misalnya ada eksportir ya, dalam invoice-nya itu harganya itu jauh lebih rendah daripada harga patokan ekspor, dan ini aparat bea cukai ataupun apa itu kan bisa menanyakan sebenarnya, mempertanyakan kenapa ini kok bisa berbeda gitu, apakah ini merupakan praktek-praktek under invoicing atau tidak. Nah, jadi sebenarnya instrumen itu sudah ada gitu lah, sudah cukup menurut saya. Kemudian yang kedua juga kan ada National Single Window yang di bawah Kementerian Keuangan juga yang mencatat berbagai ekspor impor kita ya, kemudian juga menelusuri atau mendokumentasikan harganya, volumenya dan seterusnya gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya masih terjadi praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing ini, itu menurut saya bukan semata-mata para pengusaha atau para eksportir, tapi juga masalah penegakan hukum dan pengawasan di sisi pemerintahnya gitu. Jadi saya kira yang terakhir itu yang kita harus katakan tuh, kita tuh khawatirnya itu pada akhirnya pada manusianya lah, ya kan, pada penegakan hukumnya lah itu bisa dilakukan. Apapun juga regulasinya, apapun juga badan yang kita bentuk, at the end of the day kan manusianya yang ini kan gitu. Jadi saya kira harus ada pembenahan secara total juga saya kira, dan ini sudah disampaikan juga oleh Presiden kan dalam pidatonya kemarin itu bahwa itu akan melakukan pembenahan tersebut. Kalau perlu dia bilang kan pakai SJS lagi seperti zaman Orde Baru kan seperti itu. Nah, jadi mungkin itu Pak Awalil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. 3 jam nih kita Ibu Bapak Saudara-saudara berdiskusi menyampaikan pandangan kita atas pidato Presiden. Tadi sudah kita dengar dan nanti bisa ditonton oleh pemirsa kita melewati YouTube ya. Tadi kita langsung, nanti tetap bisa dilihat. Mudah-mudahan pandangan para ekonom ini bisa menambah khasanah pembicaraan yang konstruktif ya terhadap pidato tersebut. Syukur-syukur juga didengar para pembantu Presiden ya, biar jadi catatan. Dan tidak bosan saya kalau di diskusi seperti ini menyampaikan ini kepada, karena ini agak galak ini netizen ini kadang, entah buzzer entah bukan buzzer, pokoknya galak tuh kalau komentar.
bahwa kami para ekonom ini tentu saja memiliki pendapat yang berdasar data, berdasarkan penalaran yang masing-masing ekonom kuasai, kemudian juga kaedahnya sederhana. Yang etikanya ekonom ini tidak sependapat juga tentang banyak hal ya. Jadi berbeda itu boleh, jadi salah bahkan boleh ya. Artinya tidak selalu benar. Tetapi yang insya Allah kami komitmen dari ekonomi adalah tidak berbohong. Begitu ya, mudah-mudahan akan ada diskusi-diskusi ini yang diharapkan memberikan literasi, pencerahan, dan syukur-syukur menjadi masukan buat pemerintah dan otoritas. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Sampai berjumpa di waktu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.